berbicara, bersikap, belajar, dan berinteraksi dengan sesama. Itulah yang ingin dibangun lewat buku Building Islamic Habit, sebuah ajakan lembut untuk kembali menata keseharian kita agar setiap aktivitas bukan sekedar rutinitas, tapi menjadi ibadah yang bernilai dan bermakna. Dari kebiasaan kecil lahir karakter besar. Dari karakter besar tumbuh pribadi yang dirindukan langit dan dibutuhkan bumi. Dan hari ini di tempat yang penuh keberkahan, kita akan menyelami lebih dalam makna membangun habit Islami bersama dua tokoh inspiratif, guru kita Nabi Kiai Haji Mufti Ali Abdul dan Kak Safi Sahri dari Islam. Mari kita buka hati dan pikiran, belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk berubah. Karena Islam bukan sekedar dipelajari, tapi dihidupkan dalam kebiasaan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya, tidak banyak prolog. Kita akan langsung mengkaji bagaimana cara membangun kebiasaan ya dalam Islam. Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba pengen baca buku setiap hari 5 lembar, tapi tiba-tiba dol, atau yang nyoba-nyoba setiap hari mau olahraga tiba-tiba dol. Nah, kebiasaan membangun kebiasaan ini memang tidak mudah ya, memang tidak mudah. Ada yang baru sekali dua kali udah dol. Butuh cara-cara dan step-step yang tepat. Maka langsung saja kita tanya ke ahlinya. Pemateri yang pertama dari editor dari Islami, Kak Safi Sahri, tempat dan waktu kami bersini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal ajru 'alal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan wa salaman da'imain wa mutalazimain ila yaumil ba'ts. Qala Allah ta'ala fil kitabis karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Baik, pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat, ridho, hidayah, inayah dan pertolongannya kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang terhormat Abu Kiai Haji Mufti Ali Abdul Ghani, pimpinan pesantren Fajrul Salam Satu Bogor. Yang saya hormati seluruh Dewan Asatidz dan Asatidzah yang insya Allah ilmu dan kiprahnya mendapatkan catatan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh santri dari Pondok Pesantren Fajrul Salam. Mohon maaf tapi saya supaya lebih enak saya turun dulu ya. Oke. Turun saja ya. Dengan para santri ya. Hari ini acara kita adalah bedah untuk building Islamic habit ya, belajar membentuk
habit Islami dalam keseharian para santri. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu nama habit nggak? Ada? Tahu nggak habit? Oh, apa? Gak apa-apa, nggak apa-apa ya. Salah nggak apa-apa ya. Kebiasaan. Kebiasaan. Habit Islami berarti apa? Kebiasaan. Ini dari yang santri putra, coba dari yang santri putri yang ingin tahu. Habit itu apa sih? Coba, boleh ya. Habit adalah kebiasaan. Oke. Jadi tadi kita mendengar bahwa habit adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan yang seperti apa? Apakah hanya kebiasaan biasa atau kebiasaan yang bagaimana? Misal saya terbiasa merokok. Nah, itu termasuk habit bukan? Nah, maksudnya apakah membangun habit itu artinya saya membangun kebiasaan merokok misalnya? Misal lagi, saya punya kebiasaan menggosok sandal. Nah, apakah itu habit? Habit bukan? Di satu sisi habit itu memang dimaknai sebagai kebiasaan, tapi maksudnya adalah kebiasaan yang baik. Ya jangan sampai ya merokok terus menggosok sandal temannya. Ya di sini ada nggak menggosok sandal teman? Yang mana-mana ya, di mana-mana. Oh di sini ya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Mas Sahri, dipanggil Kak Safi aja nggak apa-apa. Dulu saya juga sama kayak teman-teman semuanya, ya. Jadi nanti saya ini istilahnya kita ngobrol santai aja, ya. Materinya sama aja, ya. Kita ngobrol santai karena dulu saya juga di pesantren, saya tahu gitu. Ya, menggosok sandal, terus apalagi biasanya apa yang terjadi di pesantren? Apalagi? Surat-suratan juga enggak? Ayo, surat-suratan juga enggak? Iya. Ini kelas berapa aja kalau boleh tahu? Kelas 1? Kelas 2? Oke, ya. Jadi, building Islamic habit adalah bagaimana caranya kita membangun habit Islami. Tadi betul yang disampaikan Kak Siapa Alia. Ya, contohnya habit Islami sebenarnya teman-teman di sini sudah melakukan ngaji dengan Abi, ya, ngaji dengan para ustaz, bangun pagi untuk sholat subuh, ya, membaca Al-Quran, terus apalagi menghafalkan materi itu habit yang sudah teman-teman lakukan di sini. Nah, saya tidak akan mengatakan atau mengajarkan bagaimana caranya kita membangun habit yang positif karena di sini tempatnya, ya, di sini tempatnya teman-teman semuanya itu membangun habit. Tapi
Nah, cara seperti apa? Nah, sebenarnya buku ini itu bukan mengajarkan membentuk habit, tapi bagaimana supaya kita itu bisa mempertahankan habit yang positif, habit yang baik, kebiasaan-kebiasaan teman-teman yang sudah dibangun di sini supaya bisa tetap kita jalankan di rumah. Saya mau tanya lagi, ya. Di sini siapa yang istiqomah membaca Quran sehabis subuh? Apa? Oh, oke. Oke, mudah-mudahan ada nih. Coba yang kita sekarang. Siapa yang di sini tuh punya habit positif untuk mengulang pelajaran setelah ngaji? Oke, ada. Oke, mantap sekali ya. Nah, artinya gini, teman-teman. Hal-hal seperti itu yang harus kita biasakan, harus kita biasakan. Ya. Nah, kalau belum bisa gimana? Kalau belum bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik bagaimana? Nah, kalau bahasanya di sini kita coba untuk mempraktikkan hal-hal yang kecil. Ada yang pernah baca Atomic Habit? Buku Atomic Habit? Oke, pernah. Yang Santri Putri? Buku Atomic Habit pernah? Ya, minimal pernah dengar gitu ya. Nah, buku Atomic Habit itu kan bagaimana membentuk kebiasaan baik yang kecil, ya. Atom itu kan kecil ya. Nah, itu versi Islamnya. Kalau Atomic Habit itu kan buku yang sifatnya umum ya. Nah, ini versi Islamnya. Jadi Islam sendiri itu punya kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita bangun walaupun itu kecil. Contohnya ya, ketika kita belum bisa memberikan sedekah dalam bentuk yang banyak, kita coba untuk sedikit-sedikit gitu ya. Dari yang sedikit, misalkan kita punya roti, kita kasih roti. Kita punya jajanan, kita kasih jajanan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk habit Islam. Yang belum bisa baca Quran, misalkan berapa ya? Satu surat, misal surat yang panjang, ya. Al-Baqarah belum bisa satu full. Ya kita coba untuk satu rukuk dulu atau satu halaman. Nah, itu bagian dari habit. Nah, kebiasaan itu harus dilatih, teman-teman. Ya, kebiasaan itu harus dilatih. Ada penelitian mengatakan bahwa untuk membentuk kebiasaan itu dibutuhkan waktu 90 hari. 90 hari. Makanya biasanya di pondok itu 3 bulan itu jangan kenal dulu. Lah, ini ilmiah ini. Biasanya ini betul ya. 3 bulan itu jangan kenal dulu. Karena dalam 3 bulan itu waktu kegemblengan. Yang di rumah bangunnya siang, yang di rumah nggak pernah baca Quran, yang di rumah kalau diperintah ibunya malah melengos gitu ya. Nah, selama di pesantren 3 bulan itu dibentuk habitnya supaya tercipta kebiasaan baru. Masalahnya nih, ya. Membentuk habit itu lama. Ya, sampai 90 hari atau 3 bulan. Tapi untuk melunturkan habit, mudah sekali itu. 10 hari saja kalian tidak melakukan kebiasaan, sudah luntur itu. Liburan di sini biasanya berapa lama? 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu berarti 14 hari. Nah, 14 hari. 10 hari saja kita itu tidak merutinkan kebiasaan. Misalnya, biasanya bangun jam 3. Selama di rumah bangun jam 5. Luntur ini habitnya, luntur. Ketika kembali ke pondok lagi biasanya apa? Aduh, mager banget. Ya enggak? Ya enggak, apa semangat tidur aja tidur. Kalau habis liburan nih, terus datang lagi ke pondok, apakah kalian bersemangat? Alhamdulillah saya mau berangkat ke pondok atau pengen perpanjang?
Tapi jangan sampai ditinggalkan secara total. Jangan tinggalkan secara total. Kebiasaan-kebiasaan baik itu jangan ditinggalkan secara total. Kalau ditinggalkan secara total hilang. Jadi ada pesan dari guru saya waktu itu, karena saya di pondok pesantren salaf waktu itu menghafalkan kitab-kitab seperti Jurumia, Imriti, Alfiya, Ibnu Malik, ya. Nah, ketika itu jadi diulang di rumah, ya sudah hilang gitu. Ya. Karena pengetahuan atau ilmu itu mumarasah, ya. Pembiasaan. Nah, salah satu sifat habit, ya, membentuk habit, kalau belum bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara kelompok atau kolektif. Makanya ada institusi namanya pondok pesantren. Sekarang saya tanya nih, ya, kalau di sini teman-teman nggak dikumpulkan jadi satu, tidak ada kewajiban dari pesantren untuk teman-teman datang, kira-kira mau datang nggak? Ada yang enggak, ada yang mau, ada yang datang aja. Kenapa mau di sini mau datang? Karena dikumpulkan. Ada temannya, ya, ada sistemnya, ada perintah dari pondok pesantren. Ya. Kenapa kok di rumah itu rasanya susah untuk bangun pagi untuk mengaji? Karena biasanya kita itu sendirian. Manusia kan seperti itu. Kalau sendirian itu malas, tapi kalau ada temannya, ya udahlah. Makanya dikumpulkan seperti ini. Ayo bangun pagi-pagi, ayo mengaji. Karena ada teman yang ramai. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lulus dari pesantren, spirit atau kebiasaan-kebiasaan jangan ditinggalkan. Caranya salah satunya adalah membangun circle yang positif. Nah, ada para ulama yang mengatakan bahwa kalau kita itu dekat dengan penjual parfum, ya bau parfum. Kalau kita itu dekat dengan apa ya, palinsi, ya kita timbul kecepretan gitu ya. Nah, dan itu juga sama, itu sifat manusia teman-teman. Enggak laki-laki, enggak perempuan, pasti punya circle, betul? Ya, ada yang circle-nya 4 orang, ada yang circle-nya 3 orang, ada 5 orang, ada circle-nya gede, ya. Itu enggak di pesantren, dari sekolah formal itu pasti ada, karena itu sifat manusia. Wajar itu. Nah, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita masuk ke dalam circle yang merugikan. Ya. Artinya merugikan ini misal gini, di circle itu ternyata ada yang mempromoin supaya nggak ngaji. Nggak ngaji nih, karena udah punya teman dekat, best friend gitu ya. Ya akhirnya kita ikut ke bawah, karena kalau kita nggak ikut dengan kebiasaan dia, kita akan dikucilkan. Nanti aku nggak punya teman lagi, nanti aku temannya sama siapa, ya. Terus ada misalkan yang suka merokok nih ya, nggak apa-apa, ngasihnya aja ya. Dulu waktu saya masih SMA, apa saya pernah merokok? Nyoba-nyoba pernah. Kenapa? Karena temen, ya. Cobain, sebat-sebat gitu ya, cobain gitu. Rokok enak, gitu. Awalnya gratis gitu ya, coba gitu. Nah kalau itu tidak dikontrol, udah bablas. Apalagi temen-temennya ada yang baru kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Ini adalah fase-fase gampang sekali membentuk kebiasaan baru. Nah kalau kebiasaan ini sudah dilakukan berulang-ulang, ya nanti akan menjadi sesuatu yang mengakar. Kalau perempuan saya kurang tahu, biasanya apa ini? Dalam satu circle misalkan apa? Circle gosip. Nah, ada nggak? Ada ya. Pokoknya circle itu kalau sama dia sudah itu tahu. Ada nggak? Itu juga bagian dari kebiasaan ya. Kebiasaan menggunakan riba-ribahan. Nah yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sampaikan adalah kita
Sufyan dan abu-abu yang lain ya, ada Al-Walid yang lain-lain. Apakah mereka tidak tahu bahwa Al-Quran itu benar? Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu. Mas, saya tanya mas, Al-Quran itu dijelaskan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya sama nggak dengan yang digunakan oleh orang-orang sehari-hari? Sama, ya walaupun ada beberapa misalnya tidak, gitu kan. Tapi artinya nggak kayak kita, teman-teman. Kalau kita baca Al-Quran harus ada sari tilawahnya, harus ada terjemahan ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Ya. Dulu nih ya, saya tanya, Abu Jahal itu ketika Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan nggak? Diterjemahkan nggak? Enggak. Nggak diterjemahkan. Karena mereka tahu. Dan mereka tahu nggak bahwa Allah itu ada? Tahu nggak? Tahu teman-teman. Tahu. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bukan tidak percaya Allah itu tidak ada, tapi Allah itu ada. Cuma untuk sampai kepada Allah itu harus melewati perantara-perantara berhala-berhala itu. Ya. Akhirnya bukan Allah yang disembah, tapi berhala-berhala itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan para penentang Quraisy itu ketika kita baca di sejarah mereka itu tahu kebenaran Nabi Muhammad. Ya. Tapi mereka menolak, mereka menentang banyak alasannya. Karena alasan nggak pengen kedudukannya turun, karena itu temannya, ya, karena tidak ingin kehilangan posisi di Makkah. Nah, circle ini sangat berpengaruh sekali. Ada satu teman Nabi sekalian, ada siapa? Itu sahabat dekat Nabi ketika waktu kecil. Nanti bisa dikontak teman-teman ya. Saya pernah baca di sirah soalnya. Jadi sahabat kecil Nabi, ya, tapi dia itu gabungnya ke circle Abu Jahal. Akhirnya sama Abu Jahal itu dikatakan seperti ini dan kawan-kawan, kalau kamu masih mau gabung sama circle kita, kamu udah hidup Muhammad, kamu masih dia kotoran. Akhirnya apa? Dia dilakukan seperti itu ke orang Muhammad, dimudahin kasih kotoran supaya apa? Supaya dia bisa gabung ke circle-nya orang-orang itu. Nah, ini nih yang perlu kita perhatikan. Kebiasaan itu biasanya lahir secara kolektif. Makanya ada salah satu syair, wongkang soleh kumpul ono. Ya. Orang-orang soleh berkumpul lah. Ini orang-orang soleh semua ini. Ya. Ini ya. Terakhir sebelum saya tanya jawab, ngantar dulu ya. Sebelum saya tanya jawab, saya berpesan ketika teman-teman nanti sudah kembali ke rumah, kembali berkumpul dengan orang-orang soleh. Artinya datang ke masjid, menjadi pengurus FPI, ya, terus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Ini saat itu kan agent of change, akhir perubahan. Jangan sampai nih teman-teman yang tahu tentang sholat jenazah, tahu tentang agama, tapi malah memilih diam saja di rumah. Akhirnya yang memegang urusan agama orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu, ya enggak? Ya enggak? Jangan sampai ini santri justru harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan orang yang
tentang cara membentuk habit Islami. Coba di sini ada circle sholat tahajud, ada katakan? Ada circle puasa Senin Kamis, ada? Perempuan ada circle sebelah, ada? Ya, jadi salah satu catatan saya tadi, salah satu cara membangun circle positif adalah mencari kawan yang sama-sama punya pikiran yang satu visi misi. Ya, kalau kamu mau membentuk habit untuk berpuasa Senin Kamis, maka kamu harus cari orang-orang yang suka puasa Senin Kamis. Kalau kamu mau membentuk habit suka baca Quran, maka kamu harus cari orang-orang yang suka baca. Nah, ya, silahkan nanti diamalkan ya teman-teman sampai semuanya, membentuk kebiasaan yang baik. Tidak bisa sendiri, membentuk kebiasaan yang baik itu harus kolektif. Karena tadi apa? Kebiasaan biasanya terlahir dari hubungan kolektif. Nggak bisa sendiri. Kalau sendiri banyak godaannya. Sendiri banyak godaannya. Ya, udah niat pengen baca buku tiap hari, gak ada temannya, don. Udah niat ngapal Quran, karena sendiri gak ada pendukung, don. Itu dia. Bisa dipahami teman-teman ya. Saya harap semua materi yang dipaparkan itu kalian nanti ingat-ingat, dicatat. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Siapa yang paling bagus pertanyaannya, yang paling berkualitas pertanyaannya, atau bisa menjawab semua pertanyaan, ada hadiah buku nih, buku gratis. Ya, siap-siap nanti. Oke, melanjut ke acara selanjutnya. Ada yang insya Allah komentar ya, atau pandangan tambahan dari guru kita ya, terhadap building Islamic habit ya, kepada abi kita Kiai Haji Mughali Abdul Ghani, dengan segala kehormatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-qa'il ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh wal qa'il man kana yawfar amsi fa huwa radih wa man kana amsi fa huwa maghdud wa man kana musharrif fa huwa hamd rawahu Bukhari. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-kiram, akhasul khusus yang sangat hormati dengan Allah, Al-Ustaz Rafi Sahri, yang baru saja memberikan inspirasi, kemudian juga ilmunya ya, tentang berkaitan buku yang saat ini kita bedah, sedang dibedah, Building Islamic Habit, dan banyak sekali motivasi yang diberikan, kemudian inspirasi yang kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat untuk beliau, untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah panjangkan usia beliau dan sehat walafiat, Allah tambah keberkahan dalam hidupnya, di depannya juga ilmu yang barokah manfaat untuk umat. Juga menolong para asatidz dan kiram, asatidz yang alhamdulillah hadir, terutama dari tim Ren Islam. Juga kabin sini dan bahasa Ustaz Islam Baja, juga kabin pendidikan dan pengajaran Profesor Banyak Salusan Setiawan, segenap muda sindarsa, kawan guru Profesor Pacu Salam, dan para undangan juga semua satria yang berbahagia.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah dan Maghfur yang senantiasa melimpah curahkan rahmat karunia kepada kita semua, terkhusus pada pagi hari menjelang siang ini. Allah memudahkan anugerah yang sangat luar biasa berupa ilmu dan pencerahan, ilmu pengetahuan. Tadi sudah disampaikan motivasi, kemudian inspirasi, yang ini sangat penting untuk khususnya para santri-santri yang umum kita semuanya. Ini anugerah yang tidak boleh kita lalai dan untuk mensyukurinya. Semoga dengan asbab tasyakur ini, ilmu yang tadi sudah disampaikan dan juga yang tertuang dalam buku ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga salat dan salam kita haturkan kepada Tuhan kita, panutan kita yang menjadi uswah hasanah kita, yang tentu saja jadi barometer dan juga rujukan utama daripada buku yang disusun oleh Ustaz dan Buya Salah ini, yang dengan Ustaz dan Buya ya, yang saat ini memang beliau berhalangan hadir, tapi sudah terwakili oleh beliau Ustaz Rafi tadi ya, insyaallah. Ustaz Syafi, sekali lagi kita haturkan salam dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anda santri-santri yang sedang muda di sebelah desa yang bahagia. Habis di sini mungkin tidak panjang lebar ya. Jujur saja nih, Habis belum baca dengan teliti, tapi sekilas sudah dibaca karena memang sejatinya pagi ini ada agenda ya dengan Ustaz Dede dan juga Bapak Desan, Pak Ade Masuki Esa, harus ada di luar Kabupaten Bogor yang menangani wakaf, tapi last minute diundurkan, sehingga kami sudah berpesan yang mewakili saya antara Ustaz Anjir dan Ustaz Muhtar kan membantu ya Ustaz Muhtar saja ya, karena ada satu dan hal yang kami mungkin tidak bisa hadir, tapi inilah anugerah dari Allah. Karena ada satu hal sehingga diundurkan, karena kita mengikuti dari pemerintah. Banyak regulasi baru sekarang untuk penekanan wakaf. Alhamdulillah kita dapat wakaf, kita harus menikmati salah satu kabupaten kurang lebih 2 hektar untuk tadi salam dua. Bahkan di luar provinsi pun di seberang Sumatera ada juga yang sedang menunggu. Jadi kita prosesnya memang agak lama, juga 2 sampai 3 tahun sekarang ya. Makanya kemarin, wah ini gimana ya, acara sangat penting. Kok kita nggak bisa menghadiri awalnya gitu. Tapi itulah Allah punya kehendak. Alhamdulillah kami bisa, walaupun mungkin jujur saja ini sekilas saja kami sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Apalagi setelah membaca di sini ya di Perlima ini, masya Allah, apa kata mereka yang tadi, masya Allah, orang biasa ya. Biasa ada dokter lain Yani dan juga ada apa ya, dan juga di belakang juga di sini masya Allah, melihat ini sudah cukup sebetulnya ya, karena kita percaya kalau dia tapi dipaksakan sekilas membaca, sehingga kalau tadi sampaikan ada komentar tentu sangat positif ya, bukunya luar biasa ya, selain dengan bahasa dipaparkan bahasa yang ringan, lugas, kemudian mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Karena harus begini sebetulnya. Kalau mau kita akhiri, yang mengingatkan bahwa siapa yang ingin menyusun buku itu harus bisa dipahami oleh semua kalangan gitu ya. Itu yang lebih bagus. Ya mungkin tujuan dan tertentu. Ya karena apalagi di akhir zaman ini, di mana bacanya bakal berbeda dengan Muhammad Mustafa Soleh, dikasih terdahulu, sehingga untuk menarik minat dan juga membagikan girah membaca, dipaparkan bahasa yang ringan dan menarik. Ini semua lengkap dengan bergambar juga, dengan masya Allah sepertinya luar biasa ya. Namun tentu saja sebagaimana kita maklumi bahwa di balik kesempurnaan pasti ada kekurangan ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kekurangannya ya sulit untuk dicari sebenarnya, karena ini subhanallah ya, sesuai dengan apa yang dipaparkan. Kalaupun ada bisa masukan ataupun kritik, mungkin penulis pasti akan memiliki alasan kenapa seperti ini ya. Banyak pasti alasan ataupun argumen yang bisa disampaikan. Hanya sedikit barangkali ini kalau kesimpulan kelebihannya tadi, bahasa yang mudah dipahami,
mudah dicerna oleh siapapun, terutama nanti setelah ada pemaparan dari Ustaz lebih ini lagi untuk para santri ini. Kemudian juga sangat relevan untuk generasi akhir zaman ini ya khususnya. Terlebih para santri sangat relevan sekali karena memang santri masya Allah hari-harinya ya sedang dilatih untuk ya bisa membangun Islamic heritage dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Ya, mungkin boleh katakan ya waktu istirahatnya sebentar ya. Khususnya di pondok ini dan juga di pondok yang lain, sehingga sangat cocok, ya, sangat relevan. Kemudian ada kekurangan memang, ya ini sudah bukan kekurangan juga, mungkin bisa usul juga dengan ini kalau dilihat jelas karena judul kami baca kemudian ada ini masih berfokus pada ya, penekanannya masih pada individu ya, belum kepada seperti yang kedua sosial dan lingkungan, bagaimana membentuk lingkungan yang yang Islami, mungkin habit Islami. Itu saja sih. Di selebihnya masya Allah ya luar biasa kita doakan untuk Ustaz dan Bias yang penulis ini, semoga Allah anugerahkan kesehatan juga keberkahan. Yang jazallahu khairan jazanya, semoga Allah balas manfaat berlimpah ya yang berganda dan semoga buku ini juga bermanfaat bukan hanya bagi kalangan kaum muda ya, intinya bagi agama nusa dan bangsa gitu ya. Nah, berbagai kalangan, terutama para pemula dan atlet pemula yang memang ingin memulai hidupnya lebih baik gitu ya, sehingga harus dibangkitkan dari mana dia memulai semangat untuk membangun hidup Islam ini. Di sini subhanallah panduan dari beliau luar biasa ya. Mungkin ada di sini sedikit mentakkid dan mentaklik barangkali ya, kalau dalam bahasa kita begitulah. Untuk lebih ini lagi para santri-santrian khususnya lebih semangat lagi membaca dan nanti bisa dikembangkan dengan apa yang juga sering Abi sampaikan dan mungkin kali ini Abi sampaikan karena sebelum masuk tadi sempat ini 2 menit jasa sebelum sini Abi sempat karena memang ini waktu yang luar biasa karena tidak jadi keluar. Kalau mudah-mudahan juga bisa menambah pencerahan untuk anak-anak kuliah pada saat ya. Pertama di sini kalau satu persatu artinya bab per bab itu sangat panjang, itu waktu yang panjang. Ini entah sekilasnya Abi berapa jam ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ini sebagai bentuk perhatian dan respon positif serta dukungan yang luar biasa kepada terbit yang dipilih. Pertama kita lihat membangun hidup Islamnya adalah proses untuk memperbaiki diri. Ini yang setiap mungkin pondok modern terutama ya, di awal tahun ajaran baru ada kuliah umum. Ini sering mungkin bukan hampir setiap tahun Abi ulangi ya untuk anak baru khususnya. Hadis Nabi walaupun hadisnya ulama menghukumi doa tapi ini paling amal dan maknanya sahih, maknanya dinaskan sehingga diterima oleh berbagai ulama. Ini bahkan Imam Hakim yang redaksi hadisnya kalau Rasulullah mengatakan yang mukhadam amsi bahwa siapapun yang hari ini lebih baik dari berhari-hari lalu maka itu orang yang sukses. Sukses dalam pandangan Islam ya ini dia. Jadi yang hari-harinya lebih baik dari hari sebelumnya. Kemudian singkatnya, makanya mengumpulkan sih. Baru siapa yang hari-harinya sama kualitasnya dengan hari-hari sebelumnya, bahwa makmur itulah orang yang terpedaya, yang tertib. Yaitu mungkin salah ya kan tadi ya, salah pergaulan, ya, apa tadi istilahnya ya, salah circle, ya. Salah circle. Itu yang berbahaya. Sehingga makmur ya terpedaya. Nah itu berbahaya syarat nafsi. Barang siapa yang hari-hari lebih buruk kualitas dari hari-hari sebelumnya, yang awalnya rajin malah menurun, frekuensinya malah lebih malas dan nauzubillah kalau sampai betul ya fatal gitu ya, lebih buruk kualitas dari hari sebelumnya, maka Allah mal'un, itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali kemudian juga konsep kita dari sini juga oleh penulis Masya Allah, walaupun tidak dalam satu bab kami terulang dalam beberapa bab, intinya bahwa target kita tentunya hasanah dan
memang tadi ingin jadi lebih baik daripada hari sebelumnya, menjadi al-mu'min al-haqiqi lah gitu ya, al-muslim al-haqiqi. Ini konsepnya harus pintunya hasad dengan ayat yang beliau walaupun hanya artinya saja di sini, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Raih untuk kebahagiaan akhirat. Fokuskan dirimu karena wal akhiratu khairun minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia kalian. Maka raihlah kebahagiaan akhirat dengan semaksimal mungkin. Tapi juga kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ya nasib kalian di dunia ini. Seperti halnya ibadah juga perlu energi juga perlu dengan ya sesuatu yang harus dikonsumsi ya. Maka intinya itu tidak bisa dipisahkan. Materi juga hanya saja memang jangan terjebak kepada urusan dunia lebih difokuskan daripada akhirat. Nah ini ya singkatnya seperti itu. Kemudian juga dalam pembelajaran ini tidak semuanya tapi ini sudah mencakup lah ya contoh luar biasa. Apa namanya tema-tema yang sangat ini banget dengan para santri-santrian. Kemudian ini respect your time, masya Allah. Jika kita tidak menyibukkan diri dengan ilmu, kita akan disibukkan dengan prasangka overthinking. Bersenang-senang tak kenal waktu hingga tenggelam dalam kelalaian. Walhamdulillah. Nah ini bahkan dari perangkat pertama, masya Allah, mengakhiri waktu berarti menjaga diri kita dari kelalaian. Sampai kita mulai bersenang-senang tapi berbelah sewajarnya saja, bersedia secukupnya. Mengingatkan, kenapa harus disibukkan dengan ilmu? Karena ilmu pondasi dasar. Imam Syafi'i menegaskan ini bukan hadis. Banyak juga masih menyampaikan ini kalau Rasulullah pada pernyataan dari Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'al ilmi wa man arada fa'al ilmi wa man arada fa'al ilmi. Ini lebih lengkapnya dan ini dijelaskan Imam An-Nawawi dalam majmu'nya, dalam Muqaddimah. Dan terbantunya ditukil oleh beliau pernyataan Imam Syafi'i. Baru saya ingin bahagia, sukses di dunia, maka cari ilmu dunia. Dan baru saya ingin sukses di akhirat, cari ilmu akhirat. Dan siapapun yang ingin sukses dunia di akhirat, maka cari ilmu keduanya. Nah ini juga dalam mungkin walaupun secara ini, masya Allah, ini menuju ke arah sana. Kemudian juga syaratnya apa? Ini ingat dalam makhluk tersatu, ijhad wala taksal, wala taqwa harus rajin bersungguh-sungguh, jangan kenal malas, ya. Sebab penyesalan yang amat sangat itu bagi orang-orang yang bermasalah seperti yang tadi tadi. Nah, kemudian juga ada pernyataan ini dari ulama sebetulnya, bukan hadis tapi sering oleh Rasulullah juga. Ini sedikit perusahaan juga ya. Untuk beriman minal mahilal. Cara ilmu dari mulai sampai ke yang lain. Ini dalam rangka kita menunjukkan diri karena memang sabda namanya kalau kami pada alaturi muslim-muslim. Kemudian tadi mencintai sesuatu yang ditangkap yang disampaikan harus sewajarnya apalagi satu dunia hati-hati. Dan ini juga ingat dalam sabda Nabi pesan persennya Ali kalau wajah apa kata beliau dalam Sunan Tirmidzi insyaallah. Kami pernah membaca ini karena pernah mengaji kitab ini juga ada dulu. Apa kata beliau? Ahbib habibaka haunam asa ayatuna baghidokan yaumana wa baghidokan haunam asa ayatuna habibaka yaumana. Cintailah sesuatu yang kamu cintai itu bukan yang sosok apapun, sewajarnya saja selain Allah dan Rasulnya ya, sewajarnya saja. Karena boleh jadi sesuatu yang saat kau cintai, boleh jadi besok bisa jadi sosok yang paling atas sesuatu yang akan kau benci. Dan ini banyak terjadi, paling kalau sebagai dengan politik ya. Dan bencilah sesuatu itu atau sesuatu yang kau benci sewajarnya saja. Karena boleh jadi sesuatu atau sesuatu yang kau benci nanti sampai menjadi sesuatu yang paling kau cintai. Nah ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah? Asa antakrau syai'an wa khairul lakum. Wa asa antakrau syai'an wa syarrul lakum. Nah kemudian juga dalam bab lainnya yang apa namanya nikmat waktu. Nah ini dalam bab tadi yang disampaikan. Ini menarik karena memang berawal dari sini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini jangan pernah dianggap remeh tentang waktu.
kesehatan itu memang menjadi mahkota bagi orang yang sehat. Layak Allah dalam Allah, nggak ada yang menyadarinya. Artinya sedikit sekali yang menyadari bahwa kesehatan itu merupakan apa namanya taj, mahkota, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang sakit. Baru sadar dia kalau sehat itu nikmat sehat itu luar biasa. Nah kemudian juga wal farad. Imam Abu Tahliyah yang waktu luang ini, banyak yang tidak tahu sumbernya dari siapa ini. Imam Abu Tahliyah mengatakan inna syabab wal farad wal jihad mafsadatun al-aini mafsadatun qaul Imam Abu Tahliyah. Sesungguhnya masa muda, diperhatikan kalian semua santri-santri ya, ustaz-ustazah juga ya, masih muda-muda ya, yang pengajaran pondok pesantren banyak yang masih muda-muda. Sesungguhnya masa muda wal farah dan juga masa luang, waktu luang, kekosongan, wal jidah, ini harta yang melimpah, harta yang banyak ya, jidah ini mafsadat, ini bisa menjadi kerusakan yang tak terperikan, kerusakan jika tidak diisi dengan kebaikan, tidak dimanage dengan sebaik mungkin. Nah ini kemudian juga kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah sampai bersumpah wal asr, demi masa. Al-Imam seorang sahabat jadi terjemahan Al-Quran yang menunjukkannya penerjemah penafsiran Al-Quran Habrul Ummah Bintang Ummah Sayyidina Abdul Abbas menafsirkan ayat ini. Apa kata al-asr huwa az-zaman, asrnya adalah waktu, masa ya, karena dalam buku ini kan bagaimana kita memiliki waktu memanfaatkan ini ya, kesempatan yang luar biasa yang pernah dilalaikan. Nah demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Oh kalau pesantren kan semua santri apalagi dua semuanya dari pesantren ya, kalian pahami betul-betul tuh alif lam dan apa-apa sifat jenis manusia itu siapapun di apapun nama pangkat jabatannya lagi pusat lamnya lagi tidak ya, perhatikan baik-baik sungguh dalam keadaan merugi. Tapi Allah istisnakan ada yang tidak merugi. Jadi kesimpulan dari ayat ini kata Allah, ada pun jelasnya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali nih, dikecualikan alladzina amanu, orang yang beriman, wa amil sholihat, tidak cukup beriman tapi juga yang bagaimana mengaplikasikan keimanannya itu dengan amal-amal saleh. Tidak cukup mengatakan iman saja, harus disertai dengan amal saleh ya, sifat umum. Kemudian wa semua tidak cukup juga hanya beramal saleh doang, apa harus siap saling nasihat-nasihat untuk mengikuti kebenaran, siap menasihati, siap dinasihati, itu momen sejati. Dan yang terakhir harus siap saling nasihat untuk menetapkan kesabaran. Jadi kalau cuma nasihat-nasihat untuk kebenaran tidak juga kesabaran, belum sempurna juga. Maka Imam Syekh Al-Fatullah, Syekh Yusuf Qaradawi dalam satu bukunya itu lain seperti misalnya dari umur, kata beliau tidak akan menjadi baik seseorang siapapun dia, apapun nama pangkat jabatannya, itulah kalau kita terjemahkan secara ahli, kecuali dengan 4 perkara. Apa itu beriman? 1 dengan keimanan, wal amal salih dan amal saleh. Ketiga bitawasul haq, dan yang keempat bitawasul sabr. Inilah ternyata rahasia ataupun sir yang terdapat dalam surat Al-Asr. Nah, baik. Kemudian juga kaitan dengan karena menukil juga ada hikayat apa namanya inspirasi dari kalangan salafus saleh dengan menyampaikan ada menukil ya bagaimana dulu ulama salaf. Nah, lihat ada beberapa yang mungkin perlu ini juga sebagai bentuk takhir dan ta'lim dalam kitab ini. Imam Asy-Syafi'i menyatakan begini. Perhatikan baik-baik. Ini ma'ruf, masyhur perkataan beliau dan juga Imam Syekh Abdul Fattah Al-Buda al-Muhammad dan kitabnya Qimatul Zaman juga ada beliau menyampaikan kisah-kisah yang suka dari kalangan salafus saleh, masih karya beliau juga Sofan Salat Ulama, dan waktu itu beli kitab Muhammad tahun 90-an, masya Allah. Ini ajib buat kita ini. Nah beliau menyatakan apa kata Syafi'i? Sahibul sufiyah, aku membersamai ulama-ulama sufi itu, para asal aku tidak mengambil faedah dari
maka pedang itu akan memenggalmu. Ini maknanya dalam pemaparan tertentu luar biasa. Kemudian beliau ada kalimat ukhrah, pada akhirnya dalam perkara itu bukan yang lain. Yang kedua yang beliau dapatkan dari ulama sufi, wa nafsuka in syagaltaha bil haqq, dan jiwamu, dirimu, jika engkau sibukkan dengan kebenaran, dengan sesuatu yang hak, maka akan berkonsekuensi baik. Artinya berakibat juga positif, ya, mendapat hasil yang positif. Tapi wa'illa jika tidak, syaghatka bil batil, dirimu, jiwamu, hawa nafsumu di dalamnya akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Waliyadzubillah. Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan begini, mana itu ala syekh, aku tidak pernah menyesali atas sesuatu, nadami sebagaimana aku menyesalkan ala yaumin, pada suatu hari atau satu hari saja, gharabat syamsu, yang terbenam matahari pada hari itu, maka safihi ajali, yang saya sadari, aku sadari bahwa ajalku berkurang pada saat itu, walau fihi amal, namun dibalik kesadaranku tentang ajalku yang singkat yang berkurang itu, namun aku tidak menambah dengan amal-amal perbuatan yang baik. Amal perbuatan baik, amal-amal baik tidak bertambah pada hari itu. Bayangkan. Nah, itu belum penyesalan yang tak terberikan dalam Al-Quran hanya itu. Kemudian juga kita tahu ya, maka dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu menganjurkan setiap habis sholat Jumat, yang pakai kalau kamu masih pakai ya syair Abu Muasim itu pakai, bahkan dianjurkan ya ilahi nasulil firdausi ahlaini. Ini kan kalimat penyesalan, tapi ada diplomasi di sana, apa namanya, kalimat-kalimat yang luar biasa ya. Ya dari mulai awal ilahi nasulil firdausi ahlaini walaupun paling coba tuh final kamunya. Nah di ujung ada di perang wa umrina kisun fi kulli yaum, umurku ya Allah berkurang setiap hari, wa dami zaidun kaifah timali, sementara dosa-dosaku selalu bertambah, bagaimana aku bisa menanggungnya. Nah ini dalam judul mengoptimalkan waktu ya, Masya Allah. Nanti semangat juga ya bagi sahabat-sahabat ya dalam membaca ini. Ini sebelum di akhir ya, ada edit positif para ulama salaf. Ini sangat menarik karena sudah beri buku referensi ini berkaitan ini, Masya Allah. Tidak ada beberapa di antara yang harus disebutkan tadi. Di sini beliau menulis satu ini dari awal yang habis sudah, Masya Allah, ini luar biasa. Nah di sini ya, makin banyak pikiran, makin banyak waktu yang harus diluangkan untuk mengingat Allah terutama, untuk mengingat Allah terutama di waktu sempitmu. Makin banyak masalah, makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk lebih dekat dengan sang pemberi masalah. Hidup jangan mau jauh-jauh dari Allah, nanti jadi susah. Ini Masya Allah, kalau kalian paham dengan sesama, dalam luar biasa, dalam sekali. Kalau kalian yang mungkin memperhatikan bagaimana ketika mengaji hikam itu, Masya Allah, ini makna banget. Perhatikan. Nah ini juga ada ilustrasi ya, kayak positif para ulama salaf bagaimana mereka itu, kalau kita pahami, kita lihat tadi kan mereka ini akan lupa sedikit kata saya yang penting bisa dipahami. Jadi standar sukses bagi mereka salaf kalau memang ikut mereka benar-benar bukan harta, bukan pangkat jabatan, bukan ekonomi. Perhatikan. Tapi betul-betul standar kesuksesan mereka itu bagaimana mereka pintunya besar, tak berhasil. Ini masih mungkin agak luas ini yang depannya. Yang lebih dikenal lagi sebagai sabda Nabi, khairun nasi ahsanul khuluqa wa anfa'uhum linnas. Jadi standar suksesnya kalau kita lihat gitu ya, perhatikan dengan sesama bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia, kemudian akhlak mulia itu ditularkan kepada keluarganya dan sehingga bisa dicontoh oleh muridnya, oleh para sahabat, oleh masyarakat, dan anfa'uhum linnas, menjadi sosok pribadi yang banyak manfaat untuk sesama manusia. Kemudian yang terakhir di antara apa yang mereka jadi sadar, bagaimana wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini juga kan dalam rangka building Islamic Heritage itu untuk arah ke sana, untuk
wafat husnul khotimah. Nah, pentingnya kita mempelajari hikayat, kisah-kisah. Nih kalian kalau di perpustakaan atau sini ada kisah inspiratif, baca, apalagi yang karena masalah, perhatikan baik-baik. Karena ada mungkin di sini. Apa kata Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah? Beliau mengatakan hikayat jundun min jundillah. Kisah-kisah itu sudah dari ulama salaf itu, ya, itu merupakan tentara dari tentara Allah. Bayangkan. Mengapa? Yuqawwiha dengan hikayat-hikayat inspiratif itu, kisah-kisah inspiratif dari ulama salaf soleh, para sahabat terutama dan Rasulullah SAW, para kisah-kisah Nabi, bisa menguatkan iman al-muridin, iman orang yang mengharapkan ridho Allah, yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala. Lah, sampai suatu ketika ada bertanya, "Takilah hal lahu syahid." Guru, hal lahu syahid, apakah antum mengatakan ini ada dasarnya? Ada syawahidnya, ada syahadat Al-Qur'an? Beliau jawab, ada. Ini hebat ulama. Apa kata beliau? Qauluhu ta'ala, firman Allah SWT yang termaktub dalam surah Hud ayat 120. Yang kalau acara Maulid sering disampaikan ya. Wa kullu naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbit bihi fu'adak. Semua Muhammad kisah-kisah Nabi kisahkan kepadamu tidak ada untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Nah, pertanyaannya kalau kesimpulan kalau Rasulullah yang hatinya sudah sangat mantap teguh, kita tidak berani lagi. Ternyata Allah masih teguhkan dengan kisah-kisah para nabi, ya, para rasul sebelumnya. Bagaimana kita buka surat Al-Baqarah, misalnya kisah dari Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim bersurat, Nabi Bakar, Nabi Musa berharap Nabi Fir'aun, Nabi Adam sampai diturunkan dari surga, sampai Nabi sebelum Nabi akhirnya Isa sampai disalib, ya, oleh mereka akan disalib, tapi Allah selamatkan. Versi kita Al-Quran, ya, itu ternyata untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad. Nah, kita yang umat akhir zaman ini, yang tadi kita dan pagi jagung sore kacang, hari ini A, besok sudah B, tentu sangat membutuhkan kisah-kisah inspiratif itu, terutama dari kisah para nabi, terutama dari kisah Nabi kita yang Muhammad. Sehingga beliau tadi mengatakan kisah-kisah dari ulama salaf soleh saja dari itu bisa memperkuat apa keimanan. Bahkan kata beliau, istaghfiru minal hikayat, perbanyak mengkisahkan kisah-kisah inspiratif itu. Mengapa? Fa'innaha durar, kan sesungguhnya kisah inspiratif menjadi permata. Masya Allah. Kemudian juga Imam Abu Hanifah tidak tanggung. Uhud tabi'in Imam Abu Hanifah siapa yang tidak kenal? Yang kata beliau apa? Al-hikayat dari ulama, al-hikayat dari ulama wa mahasinihi, hikayat-hikayat kisah-kisah inspiratif dari para ulama tentang ulama dan tentang kebaikan-kebaikan mereka. Alhamdulillah, lebih aku cintai min kathir al-fikih daripada kebanyakan ilmu fikih, kata beliau. Li'annaha, karena kisah-kisah ulama salaf itu, kebaikan ulama salaf adabul qaumi wa akhlaq. Karena kisah-kisah tentang ulama-ulama atau sahabat, ya, kebaikan orang-orang saleh itu apa? Adab bagi suatu kaum dan akhlak mereka yang harus ditiru. Kemudian setelah itu beliau mengambil dalil berbeda dari Imam Junaid. Kata beliau, lihat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasin ibratun lil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan cerdas. Nah, ini kalau dilanjutkan di waktu udah sangat habis. Ya, penutup saja. Ingat. Nah, di sini hal yang bersifat masalah. Bagaimana kita menuju ulama salaf kepada para santri-santrian? Kita juga bisa mengambil hikmah dari buku ini. Aku sudah menambahkan saja. Mengapa kalau kita telusuri standar sukses mereka ini bukan harta benda, bukan pangkat jabatan, bukan ada harta tidak, ya, bukan seperti itu, hanya untuk menopang bagian akhirat. Kenapa? Teman kalian, kalau kita, makanya para santri ya, perhatikan. Ini kenapa santri aja istiqomah, bahkan di sini juga terbentuknya hari baru harus istiqomah, di sini ada ya. Abi menyampaikan saja pernyataannya, termasuk besar di sini ada istiqomah atau min alfi karomah. Istiqomah lebih dari 1000 karomah ya. Dan itu utama dan pertama. Ini begini, kenapa bukan tidak dijadikan standar sukses? Karena ini kalau orang terjebak hati dengan dunia semata, atau apa namanya, itu
akan membahayakan. Kita maksudnya gini, jangan risau, jangan galau memikirkan masa depan. Perhatikan baik-baik. Dari sini harus kita bisa mengambil kejujuran ya. Kenapa? Karena tentang masa depan kita dan rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dibutuhkan ikhtiar maksimal. Isi waktu kita dengan maksimal dengan ilmu pengetahuan yang menopangkan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Nih, sedikit untuk mentakik. Kalau kita menjadikan uang, harta benda, jabatan sebagai standar kesuksesan kita di masa depan, ketika tidak tercapai takdir menentukan lain, kecewa, sakit dan pusing, itu berbahaya ya, di hati kita. Nah maka sandarkan kepada Allah, Allah lagi autos dan Allah selamanya. Mengapa? Kalau kita menyandarkan pada uang, pada harta benda, pada jabatan, perhatikan orang menganggap akan gagal hidup ataupun masa depan suram kalau tidak punya harta benda. Mana firman Allah Subhanahu wa taala yang kalian pelajari dari kecil. Allahus Samad, Rabbul Alamin, Alastu bi Rabbikum. Ini dalamnya kita kan sudah diajarkan oleh Allah dari semenjak bulan Rasulullah SAW. Qul huwallahu ahad Allahus Samad. Bahwa Allah lah yang menjadi apa? Tempat Al-Samad, sempat bergantung segala tempat bersandar. Ya kalau Allah sadarnya, ya jangan bersandar pada apapun kecuali kepada Allah. Karena ini kalau Allah jadi sandaran, semuanya akan dibukakan Allah. Kedua, dalam surat kita yang menjadi rukun juga salah satu rukun qauli surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali itu Allah Tuhan yang menguasai yang mengatur seluruh alam semesta. Alam semesta itu apa? Selain daripada Allah itu alam termasuk kita. Jadi urusan kita diatur oleh Allah. Harus mantap itu. Bahkan dulu sebelum kita terlahir ke bumi, Allah menyatakan di alam dua bertanya kepada semua, Alastu bi Rabbikum? Bukan aku Rabb kalian. Kenapa Allah tidak bilang Alastu ilahukum? Alastu misalnya Malikukum. Kenapa ulama itu karena jurus-jurus luar biasa menggali kan Rabb itu pengatur yang memanage ya. Bayangkan yang menjamin seolah-olah ya Allah menyatakan ketika bertanya, bukankah aku yang menjamin urusan kalian, bukan aku yang menciptakan kalian, kemudian aku tidak hanya menciptakan. Ini yang disebut dalam tasawuf itu ada nikmat apa? Nikmat ijad dan imdad. Bukan hanya mengadakan kalian, mewujudkan tapi lengkap dengan umurnya, lengkap dengan rezekinya, lengkap dengan pokoknya semuanya lengkap. Maka waktu itu bala. Nah ini diulang lagi oleh Allah kepada Nabi kita supaya kita tidak lengah, tidak lengah. Nah Allah SWT ini berkali banyak tapi itulah ya kekuasaan ilmu Allah dan buku ini yang nampaknya kecil pada Allah. Kita sedang mengambil yang biasa bahkan teringat banyak hal. Nah ini yang terpenting satu lagi mau di sini. Ini di Sakat 7 halaman 98 kita lihat sholat pada cerminan hidup. Ini banyak akhir zaman ini yang lalai dengan sholat, lebih seru dengan gezernya dan apa segala macam. Sholat di akhir-akhir kan. Kalau barometer utama dalam kehidupan besar sholat. Lihat pasang Said Umar saja yang terakhir ya. Said Umar itu ketika menjabat sebagai amir ini, beliau mengedarkan, membuat edaran kepada seluruh para pegawainya. Apa kata beliau? Ya, kalian ini dalam risalah yang disebarkan, inna ahamma amrikum inti. Sesungguhnya yang paling penting, yang paling esensi, yang paling utama dari urusan kalian dalam pandanganku, as-sholat. Bagiku kata beliau adalah sholat. Faman hafidhoha, bagi siapa yang menjaga sholatnya, faqad hafidho dinah, maka dia sudah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, melalaikan sholat, bahwa lima siwahu adya', maka orang itu untuk urusan saya lepas urusan daripada sholat akan lebih menyepelekannya. Kalau ada orang berani melalaikan sholat, menyepelekan sholat, maka urusan-urusan yang lain pasti akan lebih disepelekan. Automatically nanti akan leret dalam segala hal, lemot dalam segala hal. Rezeki kurang telat, ya. Bahkan
sekalian yang saya sampaikan, mohon maaf Pak Ismail. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk anak-anak kita yang kita bersantri-santri ya, sebagai semangat terutama nanti membacanya ya. Ini anjuran setiap santri mestinya lebih bagus kalau punya ini ya, dibaca, ditamatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam